Selamat malam semua, selamat datang di Zona Story, channel yang menceritakan kisah horor atau kisah inspiratif lainnya. Sebelum cerita kita mulai, silakan klik tombol lonceng dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita kita selanjutnya. Dan dengarkan sampai akhir ya. Let's go, ini ceritanya. Baiklah, di malam ini kita akan bercerita yang berjudul Ritual Larut Malam di Rumah Kosong. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal. Rumah itu dikenal sebagai tempat terlarang oleh penduduk desa. Banyak rumor yang beredar tentang tempat itu. Katanya rumah itu pernah menjadi tempat ritual gelap yang tidak pernah selesai. Namun, untuk beberapa remaja yang penasaran, cerita ini hanya menjadi bahan untuk uji nyali saja. Satu malam, kelompok remaja, Adi, Maya, dan Rizal memutuskan untuk menjelajahi rumah kosong tersebut. Mereka membawa senter, kamera, dan beberapa perbekalan lainnya. Ini hanya untuk kesenangan semata, kata Adi sambil tertawa. Hahaha. Kita hanya akan berada di sana sebentar kok. Mereka memasuki rumah melalui pintu depan yang sudah rakyat itu. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyapa mereka. Rumah itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Lantai kayunya berderit setiap kali mereka melangkah, menambah suasana semakin menakutkan di malam itu. Maya mengarahkan senter ke dinding dan terkejut melihat goresan-goresan aneh yang membentuk simbol-simbol kuno. Kalian lihat ini? Tanyanya dengan nada cemas. Rizal yang biasa skeptis hanya mengangkat bahunya. Mungkin ini hanya karya orang iseng aja, ujarnya. Namun Adi merasa tertarik dan ingin sekali melihatnya lebih dekat. Dengan penasarannya, tiba-tiba mereka melanjutkan perjalanan ke ruangan yang lebih dalam menuju basement. Di sana mereka menemukan sebuah alat tua yang dipenuhi dengan lilin-lilin yang sudah mencair. Di atas altar terdapat buku-buku tebal dengan sampul kulit yang sudah usang. Rizal membuka salah satu buku dan mulai membacanya dengan sangat keras. Ini adalah ritual pemanggilan roh, katanya. Apa yang akan kita lakukan, tanyanya. Tiba-tiba sebuah suara berdesir lembut terdengar dari sudut ruangan. Maya langsung merapatkan diri ke Adi, sementara Rizal menoleh ke arah suara itu. Ada apa? Tanya Rizal. Suara desiran itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Lampu senter mereka berkedip dan kemudian mati. Ketika mereka mencoba menyalakan kembali, terdengar suara tangisan yang penuh kesedihan. Mereka saling berpandangan, mereka ketakutan yang tidak tertahan. Maya mengeluarkan kamera dan mencoba merekam situasi tersebut, namun layar kamera hanya menunjuk ke saluran statis satu arah saja. Di tengah kekacauan, mereka melihat bayangan gelap melintas cepat di dinding. Bayang itu kemudian membentuk sosok manusia yang tidak terlihat jelas. Siapa di sana? Teriak Adi dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Dalam kekacauan itu, Maya mendengar bisikan lembut di telinganya. Keluarlah sebelum terlambat. Suara itu terasa begitu nyata, namun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Kegelisahan semakin meningkat saat mereka merasakan suhu ruangan semakin menurun. Suasana semakin mencekam ketika lilin-lilin di altar menyala sendiri, memancarkan cahaya merah yang aneh. Kita harus pergi sekarang, teriak Adi. Dan ragu, mereka berlari menuju pintu keluar. Saat mereka melarikan diri dari rumah, mereka merasakan seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka berlari secepat mungkin dan tidak berhenti sampai mereka mencapai desa kembali. Nafas mereka terengah-engah dengan wajah mereka yang pucat. Keesokan harinya mereka kembali lagi ke rumah kosong bersama penduduk desa. Namun, rumah itu tampak sama sekali berbeda. Semua simbol-simbol di dinding telah hilang dan altar serta buku-buku itu tidak ada lagi, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Maya memeriksa rekaman kameranya, namun hanya ada saluran statis yang tidak dapat dijelaskan.
Mereka bertiga sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi lagi. Rumah kosong itu tetap menjadi misteri, dan penduduk desa semakin meyakini bahwa ada sesuatu yang benar-benar gelap di dalamnya. Hingga kini, setiap kali malam tiba, Adi, Maya, dan Rizal tidak bisa melupakannya. Apa yang mereka lihat dan didengar di rumah kosong itu. Mereka tahu satu hal yang pasti, kadang ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan dalam kegelapan dan misteri agar tidak terjaga dari tidurnya yang tenang. Bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor atau pengalaman horor atau cerita inspiratif lainnya yang tertarik untuk dibagikan atau diceritakan kepada pendengar channel YouTube Yuna Story, silakan menghubungi admin via DM atau email supaya bisa ditindaklanjuti dan bisa diceritakan di channel YouTube ini. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya.